kalau ininya jelek, aku tadi izin ya mati video karena tadi berapa kali terlontar. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Jadi kita ini beruntung sekali dapat kemewahan, kecil dan berkualitas, besar tetap punya makna. Jadi itu kira-kira dalam satu komunitas kalau saya bilang itu komunitas untuk melihat sesuatu tuh secara positif. Jadi positivity itu tadi saya juga baru tahu kalau ternyata positivity itu kebahagiaan gitu. Jadi cara mendekati kebahagiaan dengan berbagai jalan cara. Kalau kemarin itu kita mulai kemarin itu misalnya kita mulai dari melihat kebahagiaan itu ternyata sederhana gitu ya. Jadi kebahagiaan itu sederhana. Bahkan misalnya ada pada saat kita stres pun ternyata kita bisa tetap merasa bahagia gitu ya. Bagaimana misalnya cara mengelola stres. Nah, kalau yang ini gitu pendekatannya tuh yang lain lagi. Apa sih yang lainnya? Kebahagiaan dengan meditasi. Katanya kalau misalnya ini karena saya bukan ahli ya dan kita ingin menggali gitu dari narasumber kita ini. Maka kemudian katanya kalau misalnya kita meditasi, kemudian meditasi itu bisa membawa pikiran tenang, jiwa kita tenang, menghasilkan sesuatu lebih baik, lebih berkualitas, dan hidup menjadi semakin bahagia. Jadi bahagia, produktif, sehat. Gitu. Tadi Kepo sempat ngobrol sama kita tadi sama Mas Bu Adi itu nanya, bener nggak sih gitu kalau ngelihat pemandangan bagus gitu, mau di Itali, di Swiss atau di Jawa Barat, tiba-tiba kemudian kita tenang terus, jiwa kita tenang, kemudian kita menjadi semakin produktif. Ternyata kata Mas Bu Adi, ya nggak juga ya, yang selama itu jiwa tenang, itu mungkin suasana luar itu hanya mendorong gitu, tapi lagi-lagi bahwa itu bisa kita dapatkan dan harus dikendalikan dari dalam diri sendiri. Nah, salah satu cara yang mungkin kita bisa tawarkan di sini, perkenalkan kepada teman-teman, tadi pendekatan bahagia dengan meditasi. Nah, kalau kita berbicara soal meditasi, ini kebetulan di sini kita bisa menghadirkan nih Bang Elza. Bang Elza pasti udah hafal ya. Namanya Mas Yudi Widiantoro, ini beberapa kali nggak tahu yang namanya di forum esoteris, forum apa ini ada loh teman akrabnya Mas Budi, Bang Elza, Bang Jojo, Mbak Desi dan segala macem. Jadi gimana nih menurut Bang Elza? Apakah tepat nih kita datangkan seorang Mas Yudi? Gimana kira-kira Bang Elza? Ya, saya baru tahu ternyata Mas Yudi ini namanya monumental di dunia yoga ya. Sangat terkenal di dunia yoga. Tapi dia tidak menjadikan yoga sebagai satu pekerjaan hidup, tapi yoga sebagai satu perjuangan kemanusiaan. Ya. Nah, ini menarik sekali karena di era sekarang ini mungkin sedikit sekali orang yang punya orientasi perjuangan kemanusiaan. Jadi merasa senang ada Mas Yudi di sini. Saya baru tahu nih Mas Yudi rupanya orang beken dan terkenal ya. Kita akan mendengarkan nanti paparan Mas Yudi, tapi sebelumnya forum ini seperti biasa akan dimulai dengan Desni, setelah itu dengan Mas Jojo. Mereka dalam tanda kutip tuan rumah yang sudah menyelenggarakan acara ini sejak hampir 2 bulan yang lalu. Tujuan utamanya adalah mencerdaskan fungsi otak gitu. Sebab kalau fungsi otak kita cerdas, maka kesehatan kita akan bagus, pikiran kita akan bagus, pandangan-pandangan optimis terhadap dunia akan bagus sehingga muncul kebahagiaan. Itu ilmu baru dalam neuroscience yang selama 6 tahun terakhir dikembangkan atau dipelajari dengan tekun oleh Jojo dan Desni. Dan Bang Jojo ini kayaknya juga sudah mengarang, kalau artikelnya kayaknya banyak ya Bang Elza-nya, jadi artikel seputar itu tuh sudah ratusan tuh, ya bener ya, gitu kan. Aku baca sih beberapa, senang betul gitu, kan misalkan di esoteris suka baca, terus juga ada beberapa kumpulan bukunya gitu. Dan senangnya dari sosok, boleh nggak sih diumumkan bahwa ini adalah suami dan istri? Boleh, kami.
Boleh ya. boleh, Gitu. boleh. Jadi ini adalah pasangan yang menurutku itu sangat inspiratif karena apa ya, yang kemudian meskipun ini melalui Zoom ini baru dimulai sekitar 2 bulan soal positivity, tapi apa yang dilakukan ini yang jadi ibaratnya kalau kita masuk rumah kita punya tuan rumah nih. Tuan rumah kemudian menyuguhkan yang terbaik gitu ya. Jadi ada pasangan suami istri yang menjadi sahabat kita semua, yaitu Bang Jojo dan Mbak Desni. Ini tuan rumah yang menyuguhkan makanan terbaik nih bagi kita. Makanannya apa? Makanannya tuh rohani, makanan jiwa gitu ya. Kalau saya barusan tadi makan bakso enak, senang gitu. Tapi jiwa kita ini apakah juga bisa enak dan senang hanya dengan bakso gitu. Nah, pendekatan positivity, kebahagiaan ini yang berusaha kemudian diwadahi dan difasilitasi oleh dua orang ini yang memang punya concern, punya kepedulian soal itu gitu. Nah, salah satu kemudian tamu yang selalu dihadirkan. Jadi ini ibaratnya tuan rumah menyediakan berbagai macam bahan. Chefnya siapa? Nah, kalau kemarin ada chef soal stres, ada chef soal bahagia dengan sederhana, sekarang chefnya itu adalah menunya kita ayo bahagia dengan meditasi. Gitu kira-kira. Bang Elza, kita mulai dari ladies first atau siapa duluan nih, silahkan. Ladies dulu, silakan. Ladies dulu. Pak Desni, bolehkah Mbak Desni duluan karena menjadi kemewahan dan kebahagiaan juga. Mbak Desni dulu, silakan. Ladies selalu duluan dong. Katami. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Bagi yang baru pertama kali bergabung dengan kami, nama saya Desni Saharias Raharjo. Bersama dengan suami saya Jojo, kami merintis membangun positivity sejak tahun 2015. Jojo lebih dulu dan saya bergabung untuk membantunya belakangan. Tahun 2019 baru saya intensif membantu Jojo setelah saya berhenti bekerja. Dan bersyukur sekali pada saat ini kami sudah memiliki teman-teman setia dalam komunitas membangun positivity. Nanti dalam perkenalannya Jojo akan menjelaskan lebih lanjut apa itu komunitas membangun positivity dan apa yang kami perjuangkan selama ini. Hari ini Pak Yudi Widiantoro, teman yang menjadi bagian komunitas membangun positivity, akan membagikan ilmu dan pengalamannya tentang yoga dan meditasi. Beliau juga akan memimpin kita dalam praktik meditasi singkat ya Pak ya. Pada sesi-sesi diskusi tentang meditasi sebelumnya, kita sudah tahu bahwa praktik meditasi rutin itu membawa perubahan positif tidak hanya pada fungsi, tapi juga pada struktur otak. Ada bagian-bagian di otak yang menjadi lebih aktif atau kurang aktif, mengecil atau membesar, menipis atau menebal karena melakukan praktik meditasi secara rutin. Sudah banyak sekali hasil temuan riset sains mengenai hal ini. Jadi, praktek yang dulu dianggap spiritual ini ternyata amat sangat bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau dulu kita hanya bisa mengatakan bahwa kita merasa tenang, lebih sabar, lebih fokus, memori lebih baik, sakit-sakit di badan mulai berkurang setelah rutin bermeditasi, sekarang dengan mudah kita bisa menjelaskannya. Kita paham perubahan di bagian mana di otak yang menyebabkannya, dan sebaliknya penurunan fungsi dan struktur seperti apa di otak yang terjadi kalau kita tidak rutin melakukannya. Ini yang beberapa tahun belakangan ini coba terus kami bagikan. Karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang menyadari manfaatnya dan sains di belakangnya, maka semakin banyak orang yang akan mulai mempraktekannya. Itu harapannya. Segitu aja dari saya, Kak Tami, udah Elsa, saya serahkan ke Jojo. Nah, itu pengantar menarik ya, Bang Elza. Ya, kira-kira gimana kalau kata Bang Elza? Bener loh, sebentar perempuan itu, ya kenapa ladies first? Karena biasanya suara seorang perempuan itu menguatkan dan bisa mengantar ke cakrawala yang lebih luas. Merdeka. Bang Elza, gimana kira-kira? Ya, kita langsung dengerin Jojo aja. Ya. Okay. Bang Jojo, silakan. Ya, makasih Tami, makasih Elza. Saya cuma mau ngulang sedikit aja biar Pak Yudi nanti bisa punya waktu yang banyak ya. Ada banyak riset ya, ini sudah sering saya sampaikan di diskusi sebelumnya. Ada banyak riset sains di luar sana yang menunjukkan bahwa otak kita sebenarnya bisa dimaksimalkan fungsinya. Maksimal itu berarti menjadi lebih cerdas, penuh solusi, kreatif, inovatif, tentu lebih produktif.
lebih cenderung pada altruism, anti kekerasan, toleran, tidak cenderung pada agresi, bahkan lebih cenderung pada spiritualism. Nanti pasti Pak Yudi juga bisa ngomong soal ini. Bonusnya adalah kesehatan tubuh yang membaik. Nah, salah satu caranya adalah dengan mempraktikkan meditasi. Begitu ya Pak Yudi ya. Yoga juga termasuk. Tentu ada yang lain juga, bersyukur misalnya, mempraktikkan altruism, membangun relationship, olahraga, dan makanan yang baik. Nah, ini belum pernah kita bahas secara mendetail. Mungkin nanti ada beberapa topik yang mengenai makanan, topik diskusi kita nanti. Nah, sebagaimana yang sudah kami paparkan dalam beberapa diskusi sebelumnya, meditasi yang kami paparkan adalah meditasi yang sudah didefinisikan oleh para saintis. Jadi ini adalah meditasi yang sekuler, yang tidak berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan apapun. Dan sangat sederhana, namun menurut riset memberikan perubahan positif di otak. Bahkan Mingyur Rinpoche, ini sangat terkenal sekali, Pak Yudi pasti tahu juga, sejak umur 17 tahun sudah mengajar meditasi di pegunungan Himalaya. Juga ikut mengkampanyekan meditasi yang sekuler ini ke seluruh dunia. Padahal Mingyur Rinpoche ini adalah seorang Buddhis gitu, tapi dia mengajarkan atau mengkampanyekan ke seluruh dunia tentang meditasi yang sekuler. Lalu diskusi kita kali ini adalah lebih meluaskan pandangan kita tentang meditasi tentunya. Kali ini yang memaparkan adalah Pak Yudi Widiantoro, sudah terkenal sekali, tadi sudah disampaikan oleh host ya. Yudi juga akan membimbing kita tentang beberapa cara meditasi atau yoga yang sudah lama ia bagikan di berbagai komunitas dan berbagai tempat dalam dua dekade terakhir ini. Saya kira gitu ya Pak Yudi, nanti biar dijelaskan lagi. Ada beberapa ininya di sini, teman-teman dari komunitas Pak Yudi ini diikut juga dalam diskusi kita kali ini. Jadi itu ya saja yang saya pendek aja, saya persilahkan kembalikan ke host ya, nanti biar diberikan ke waktunya kepada Pak Yudi. Silakan Tami dan Elza. Ya, terima kasih Bang Jojo. Tadi itu saya agak sedikit, tadi Bang Jojo punya screen apa enggak, tapi kayaknya enggak ya, tapi benar-benar Bang Jojo itu untuk menunjukkan bahwa apa sekarang. Enggak ada. Tapi nanti saya ada yang tadi saya bilang, saya punya teks saja. Ya, chef yang akan menyajikan menu sehat untuk jiwa dan nurani kita pada hari ini itu betul-betul orang yang pas. Tadi Bang Elza sudah mengatakan bahwa beliau ini memang sangat pakar, mumpuni di bidangnya. Ya, dan selain beliau juga mumpuni di bidangnya nih, jangan lupa nih selalu promosi. Saya taunya Bang Yudi itu Bang Yudi atau Mas Yudi ini orangnya suka senyum. Nah, jadi kalau misalkan tuh lihat beliau itu senyum gitu. Jadi pengen tahu Mas Yudi kalau banyak senyum atau apa itu apakah karena tenang jiwa atau rasanya bahagia atau apa? Dan tadi kata Bang Elza itu kalau Mas Yudi ini banyak melakukan hal yang sifatnya di masa pandemi ini kebaikan positif untuk orang lain. Nah, kalau kita kan jiwa kita tenang, kita bahagia kan biasanya juga kita mau berbagi kebahagiaan ya, membuat banyak kebaikan, kita lebih produktif. Gimana kita bisa belajar lebih lanjut tentang hal ini dari Bang Yudi. Bang Elza kira-kira gimana? Kita mau langsung ke Bang Yudi kah atau bagaimana? Kita langsung aja. Langsung ya. Ya. Bang Yudi kalau misalnya ada share screen silahkan, atau dengan cara metode apapun yang senyaman Bang Yudi di sini silahkan. Ya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih pada komunitas Membangun Positif ini, Mas Jojo, Mbak Desni, juga Mbak Tami dan Bang Elza, atas undangan saya diundang bicara di sini. Jadi saya dari praktisi yoga merasa beruntung sekali ada forum seperti ini. Banyaknya teman-teman yoga ini kalau sering disampaikan di kelas ataupun di forum-forum atau di tulisan kemanfaatan yoga, postur-postur yoga baik ini baik untuk itu, apa manfaatnya secara fisikal gitu ya, bisa menyembuhkan penyakit ini dan penyakit itu, tapi rasanya kurang didukung oleh riset yang evidence based gitu, malah terkesan seperti banyak klaimnya gitu. Seperti juga kalau baca teman-teman baca di buku-buku referensi yoga itu yang lama-lama ya, itu juga tidak banyak mengacu atau mereverse pada riset-riset yang evidence based gitu. Salah satu tujuan yoga nanti akan
teman-teman bisa lihat di screen-nya nanti saya akan share. Salah satu tujuan kemanfaatan yoga adalah pada ujungnya bisa juga dikatakan mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini bukan hanya dari yoga atau belum lama ini teman-teman kenal yoga, tapi juga ada dibicarakan jauh sebelum kali, bahkan filsuf-filsuf di Yunani kuno sudah bicarakan juga tentang pentingnya mendapatkan kebahagiaan. Tidak kalah Plato bahkan juga bicara soal mendapatkan kebahagiaan. Epicurus juga yang bilang bahwa puncak tertinggi dari kebahagiaan adalah kenikmatan, sementara kesengsaraan adalah sisi lainnya dari tidak dapatkannya kebahagiaan. Ya, kali ini saya akan sharing tentang mendapatkan kebahagiaan dari sisi yoga. Tadi Tami bilang bahwa saya ini ahli yoga, ahli meditasi. Sebetulnya saya lebih pada praktisi yoga, mengajar yoga, tapi di dalam yoga ini ada juga meditasinya. Jadi bisa dibilang yoga dan meditasi ini seperti dua sisi dari satu koin yang tidak terpisahkan. Bahkan bisa juga gerakan yoga yang banyak orang tahu, yoga ini diidentikan dengan gerakan-gerakan, postur-postur yoga yang menuntut kelenturan dan kekuatan ini bisa dimaknai juga sebagai kondisi yang meditatif, gitu. Laku meditasi. Izinkan saya mau share screen. Ya. Oke, tadi ya sebagai pengantar mungkin saya akan sharingkan dulu di sini ada teksnya. Mana nih, sebentar. Tadi sudah dikatakan bahwa sudah lama sekali soal kebahagiaan ini dicari, gitu ya. Bahkan juga dikatakan ini, sebentar, saya mau pindahin ini. Jika mendengar kata meditasi, seringnya orang ini langsung mengidentikan dengan ritual satu agama atau kepercayaan, seperti Buddha atau Hindu yang punya tradisi lekat sekali dengan kegiatan meditasi ini. Padahal dalam tingkat atau kadar tertentu, banyak agama dan kepercayaan mempunyai ritual yang bisa dikatakan sebagai kegiatan yang mirip-mirip dengan meditasi. Hanya saja mungkin istilah dan caranya yang berbeda. Setahu saya di Islam ada istilah tafakur atau khalwat, yang menyendiri, berdiam diri di satu tempat, seperti di gua, duduk diam, tenang, atau berzikir, mengulang-ulang suatu ucapan, mantra di dalam, kalau di Hindu, atau juga teks yang lain ini, sebagai cara yang mendekatkan pada Yang Maha Kuasa. Atau ada juga laku dari pengikut tarekat sufi yang sangat dekat dengan pengertian dalam tradisi yoga yang disebut dengan yang sebenarnya akan kita bahas ini. Di budaya Jawa yang saya dibesarkan ini, kata semedi yang mirip sekali dengan apa yang tadi saya katakan sebagai salah satu pencapaian di dalam yoga, samadhi. Kalau teman-teman lihat ada beberapa dokumentasi di film, saya agak lupa mencantumkan sumber, saya dapat gambaran ini bahwa meditasi juga dilakukan di lembaga-lembaga pemasyarakatan di negara sekuler antara di Amerika. Ketika pertama kali saya mengenal meditasi secara intensif, sekitar tahun 98, ketika keterusan ini pikiran banyak
konflik ketegangan, saya melakukan meditasi intensif 10 hari. Itu diputarkan video bahwa meditasi itu dipraktekkan juga di penjara-penjara di Amerika. Ada hasil risetnya juga, penelitiannya, bahwa itu mempunyai dampak yang menguntungkan atau membuat tingkat kriminalitasnya berkurang. Nah, sekarang kita melihat bahwa ajaran atau doktrin dari agama-agama selalu menawarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip luhur di dalam kehidupan. Agama dan kepercayaan dari berbagai tradisi yang diturunkan dari guru atau panutan, imam, baik imam besar ataupun imam kecil, ini sering kemudian dijadikan pedoman hidup. Ajaran dan prinsip kebenaran universal dari suatu kepercayaan umumnya dapat diterima secara intelek. Namun kenyataannya, nilai luhur tersebut masih tersisa adanya konflik-konflik. Baik konflik di masyarakat, kita lihat sekali, ya, di beberapa wilayah ada konflik horizontal yang umumnya didasarkan pada kepercayaan-kepercayaan itu. Selain itu, konflik juga ada timbul di dalam batin masing-masing orang karena adanya kelekatan intelek. Secara intelek itu, intelek malah menciptakan kekerasan dalam sejarah peradaban hingga kini. Setiap orang yang mengimani suatu kepercayaan tentu mempunyai keyakinan akan kebenarannya masing-masing sesuai dengan inteleknya. Nah, disinilah perlu memahami dan menemukan kebenaran dari tangan pertama, yaitu yang didapat dari persepsi kita sendiri berupa pengetahuan yang berasal dari persepsi langsung secara apa adanya, direct perception, bukan hanya dari katanya, baik tulisan ataupun lisan secara oral disampaikan oleh guru. Keyakinan atau iman akan kebenaran inilah yang umumnya dicari untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Sekali lagi, ini juga seperti yang diharapkan oleh komunitas ini, meditasi nanti yang akan kita praktekkan bersama sifatnya sekuler. Sebagai bagian dari yoga, meditasi adalah benih yang dapat menghantar pada kebahagiaan yang relatif lebih cepat. Dikatakan, bagaimana bisa dikatakan lebih cepat? Ya, karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ya, tidak harus menyendiri di gua, memisahkan ini, tapi bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Bahkan ketika kita melakukan aktivitas keseharian, semua jalan yang ditempuh menuju kondisi ini akan mengantarkan pada kebahagiaan berupa rasa kehadiran diri yang disertai rasa keterhubungan dengan lingkungan dan dengan diri sendiri dan juga dengan lingkungan serta alam semesta. Kalau nggak salah, saya pernah membaca tulisan Denny J. bahwa salah satu kebahagiaan kunci adalah rasa keterhubungan diri kita sendiri juga dengan lingkungan dan alam semesta ini. Ya, sekarang bagaimana hubungannya ini, meditasi, yoga dengan kebahagiaan ini? Kondisi kebahagiaan ini bahkan dicari juga, atau dalam kondisi ketika orang bahkan perlunya mendapat kebahagiaan ketika orang akan meninggal. Yang bunuh diri pun perlu bisa dimanai sudah mencari kebahagiaan. Seperti yang dikatakan oleh Pascal ini, Blaise Pascal. Ya, bahwa ini bahasa Prancisnya saya mungkin kalau ada teman yang lebih pintar bahasa berpasangan, saya sudah agak lama tidak menggunakan, agak
agak lupa. Aku bisa. Ya? Kamu bisa? Ya. Salah some exception, tidak terkecuali. Ya, ini saya tuliskan juga terjemahannya. Semua orang ingin bahagia, siapapun tanpa kecuali. Ingin bahagia adalah motif seluruh tindakan manusia. Bahkan orang yang mau bunuh diri sekalipun sebenarnya ingin mendapatkan kebahagiaan. Ini kata Pascal. Tapi di dalam yoga, kita lihat dari sisi yoganya, bahwa mulai dari yang paling mudah dikenali, lewat tubuh ini, lewat fisik, tubuh manusia selalu bergerak dinamis mencari keseimbangan. Mencari keseimbangan adalah sifat alamiah tubuh. Dari sini kita lihat bahwa fungsi-fungsi organ-organ ini bekerja sebagaimana mestinya dengan tujuan untuk mencari keseimbangan ini. Dari keseimbangan ini akan mendapatkan kebahagiaan juga. Coba bayangkan kalau kita tidak ada sistem sekresi, sistem pembuangan ini tidak bekerja sebagaimana mestinya. Contohnya, kita memasukkan makanan, makan banyak, tapi tidak bisa dibuang, ini akan sengsara juga. Nah, karena itu perlunya keseimbangan ini. Mencari titik equilibrium inilah yang sama dengan prinsip di dalam yoga. Jadi pembicaraan yang akan saya bahas ini, saya akan sedikit mereverse pada filosofi yoga, di mana yoga meditasi ada di dalamnya. Di dalam yoga ada referensinya, bisa dibilang ini pegangan atau Bible ataupun kitab sucinya orang yoga. Referensi utama adalah Yoga Sutra. Ya, sutra artinya seperti ayat lah di dalam kitab suci. Nah, di sini yang menjelaskan apa arti yoga dan bagaimana kebahagiaan itu didapat. Di sini nanti di dalam Yoga Sutra juga akan disebutkan sebelum mendapatkan kebahagiaan kita perlu juga mengenali apa penderitaan itu. Ya. Penderitaan menurut yoga. Selain itu juga akan dilihat atau dibicarakan hambatan apa yang didapatkan atau kita temui ketika berlatih sebelum kita mendapatkan atau menuju kebahagiaan. Selain itu kemudian juga bagaimana mengakhiri penderitaan itu dalam menuju mencapai kebahagiaan. Ya, inilah yang bisa dibilang menu kita dalam diskusi ini. Ya, ini menunya. Tadi kami menyinggung soal menu yang disampaikan oleh tuan rumah Mas Jojo dan Mbak Desti. Menu dari saya ini yang akan kita elaborasi satu-satu. Ya. Ya. Ya, makasih Mas Yudi. Ya. Masih lanjut, akan lanjutkan? Oh, masih berlanjut, sorry. Ya. Silakan. Pada umumnya orang mengenal yoga itu dari yang mudah memang dari postur-postur yang ditampilkan di Instagram atau di sosial media, di mana orang praktisi yoga ini melakukan postur-postur yoga yang bisa dibilang akrobatis yang membentuk kelenturan yang tinggi dan kekuatan. Tidak salah juga memang ada sutra yang menyebutkan tentang itu. Tapi jauh sebelum itu kita ada tercantum di dalam Yoga Sutra itu makna atau arti yoga. Ya. Sekilas tentang filosofi yoga ini, ya. Yoga sendiri artinya perkata, artinya union, menggabungkan, atau juga mengontrol
menyatukan. Ya seperti mungkin kalau teman-teman pernah melihat cover buku dari Bhagavad Gita, itu ketika perang Baratayuda, Krishna dan Arjuna naik kereta kuda, kereta perang, ditarik oleh 5 kuda. Ini juga bisa dibilang itu tadi, to yoke. Dari situ asal katanya. Dalam kitab Yoga Sutra ini dikatakanlah ini definisi per definisi yoga dikatakan sini Citta Vritti Nirodha. Ya, nanti kita elaborasi lebih dalam itu makna ini. Tapi yang lebih modern, ada buku terbitan tahun 66. Namanya buku itu judulnya Light on Yoga, ditulis oleh Deka Saingir. Ini guru yoga saya. Itu yoga adalah satu metode untuk menenangkan pikiran yang resah dan kemudian mengarahkan energi ke yang konstruktif. Yoga is a method by which the restless mind is calm and an energy directed into constructive channel. Ini lebih lengkapnya di buku ini. Kalau di yoga ini, di buku itu ada 169 sutra, ayat, tapi kalau mau di concise, dipersingkat, bisa dikatakan ini intisari dari, bukan menyederhanakan, tapi bisa dibilang intisarinya ini, yang dikenal dengan 8 limbs atau 8 tangga. Di mana asana yang tadi disebutkan postur-postur itu hanyalah salah satunya. Ya, ini yama tentang ajaran-ajaran moral yang sifatnya universal. Ya, ahimsa, non-violence, satya, kejujuran, non-stealing dan sebagainya. Kemudian niyama tentang kedisiplinan diri. Ya, antara lain di sini poinnya ada 5 juga. Bisa dibilang Pancasila ini salah satu poinnya adalah santosa. Santosa artinya keberpuasan yang moderat, bisa juga dikatakan pasrah ya, mungkin kalau bahasa agamanya ya. Pasrah atau ridho. Nah ini kemudian yang banyak orang tahu asana postur. Setelah ini ada pranayama, latihan pernafasan. Ya teman-teman coba beri perhatian lebih ekstra di pranayama ini, karena kita nanti akan menyinggung soal pernafasan juga. Sebagai salah satu tools di dalam praktek meditasinya. Ya, nanti kita akan praktekkan bersama pernafasan ini. Prana sendiri artinya nafas, hidup, energi, ayama memperpanjang, memperdalam, menguatkan. To strengthen, to lengthen, and to deepen. Ini latihan pranayama dalam tradisi yoga, ya mengolah energi. Ya, coba teman-teman perhatikan ini. Tadi asana ini sedikit fisikal, tapi pranayama kita sudah mulai yang sedikit esoterik, tidak kelihatan lagi, apalagi pratyahara ini tidak menarik objek luar ke dalam. Dharana, konsentrasi. Ya. Kemudian ada juga dhyana, meditasi. Ya, meditasi sendiri ditulis di sini, disebutkan sebagai salah satu unsur dari 8 tangga ini. Dan kemudian ini samadhi, kebahagiaan. Ya. Bisa dibilang bliss atau kebahagiaan, atau juga kalau di dalam bahasa yang lain yang lebih spiritual bisa dibilang enlightenment. Nah ini bisa dibilang 3 unsur pertama ini sebagai pencarian lahiriah. Bahasa Sanskritnya, sorry ini banyak terminologi yang dari bahasa Sanskrit, bahasa aslinya. Bairangga sedana, ya. Laku, ya. Lebih ke lahiriah. Kemudian ini pencarian yang batiniah sifatnya. Ya, ini pencarian jiwa antaratma sadhana. Ya. Kita tidak akan tentang jiwa di sini, tapi bisa juga ini lebih spirit. Ya, ini sesungguhnya inilah kajian tentang diri kita ini ya, body and mind ini. Inilah soal diri kita. Ya, diri kita yang mempraktekkan
juga selain menjadi subjek juga akan menjadi objeknya. Ya, ini kita perlu memperhatikan ini dua poin ini, dharana dan juga meditasi. Dharana konsentrasi sebagai praktek awal kita melakukan praktek yoga, praktek meditasi yang sifatnya elementer, yang sebentar lagi yang kita praktekkan. Ya. Sekarang apa yang dikatakan di sutra ini ya? Ini tadi cita vritti nirodha. Ya, cita artinya batin, mind, vritti fluktuatif, dinamis, bergerak, resah, gelisah, atau juga bete. Kalau bahasa anak milenial ini, bete ini batin yang resah ini ya. Sementara cita vritti adalah bisa dibilang di sini sebab-sebab ketidakbahagiaan. Dengan batin yang bergerak, yang dinamis ini, itulah sumber ketidakbahagiaan. Dan nirodha, bagaimana kemudian ini disudahi, diakhiri ketidakbahagiaan ini. Ini yang terkandung di dalam Yoga Sutra. Arti dari kata yoga sendiri. Jadi ini lebih kepada arti yoga, lebih mirip-mirip kepada definisi meditasi dalam pemahaman saya. Kita lanjutkan. Nah ini teman-teman coba perhatikan ini ya. Hubungan kita subjek dengan objek di luar diri kita. Misalnya kalau objek masuk ke indera-indera kita lewat panca indera, lewat manas yang dikenal dengan pikiran ini, manas. Diseleksi oleh manas, pikiran inilah yang bergejolak, kemudian seleksi oleh ahamkara yang dikenal dengan ego. Kemudian setelah melewati ego, relatif tenang, sampailah kita kepada buddhi. Ya, buddhi seperti juga dekat kata-kata Buddha yang artinya yang tercerahkan, yang terbangun dari ketidaksadaran. Nah, setelah dari buddhi ini kita kemudian diobjektifikasi keluar dalam berelasi dengan yang di luar. Bisa dikatakan ini, yoga ini lebih kepada work from inside. Mungkin sering sekali selama pandemi kita sering mendengar kata work from home. Nah, yoga ini work from inside, lewat memperhatikan gejolak batin kita. Nah, sutra berikutnya, tada drastu swarupe avastanam. Setelah tadi, sutra yang tadi, masih di sutra awal, tada artinya pada saatnya, drastu, si pengamat. Ya, seperti kalau praktis yoga sangat familiar dengan dristi, fokus perhatian pada satu objek ini. Ya. Swarupe, swa sendiri, seperti bahasa Indonesia, rupe, sebagaimana apa adanya. Ya. Karena kan biasanya kalau stres, ketegangan ini terjadi antara yang kita inginkan, yang menjadi cita-cita, tidak sesuai dengan objek yang di luar yang menjadi realitanya. Antara pertempuran abadi antara das Sein dan das Sollen ini. Ya, ada definisi yang lain dari ini, saya cantumkan di sini sumbernya. Then the sea abides in itself, resting in its own true nature, which is called self-realization. Nah, inilah yang memungkinkan pikiran tidak lagi bergejolak, menerima, melihat apa adanya, tidak lagi stres di sini. Nah, mungkin bisa digambarkan elaborasi sutra tadi dengan begini. Coba teman-teman bisa bayangkan kalau kita melihat bunga. Mungkin ada di sini teman-teman yang suka koleksi bunga atau tanaman atau tumbuhan yang belakangan ini menjadi hobi tersendiri. Kalau kita melihat atau memetik bunga, sebelum memetik bunga,
ada beberapa layers tindakan pikiran ini ya, tindakan-tindakan sebelum kita memetik. Dimulai dengan adanya relasi suka dan tidak suka pada bunga itu, pada objek apa yang kita ambil itu, kita dekati. Sebelum itu, sebenarnya ada kesadaran aku yang berbeda dengan objek itu. Timbulnya kesadaran ini dari juga ada timbulnya aku tadi, aku yang berbeda dengan aku yang berbeda dengan objek yang di luar aku. Ya, timbulnya aku, di sini timbulnya pikiran yang menimbulkan rasa akan aku, adanya aku. Ini berbeda dengan tradisi Cartesian yang bilang bahwa cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Ya. Ini dalam pandangan ini, aku timbul dari rasa akan aku ini timbul dari pikiran. Ya, sebelum timbulnya pikiran ada a priori konsep yang mendahului. Seperti tadi, contohnya bunga. Ya, di Indonesia mungkin kita menyebutnya bunga, tapi di Inggris ya the flower, atau di Jerman bloom. Sebentar. Iya, taruh. Ya, maaf. Jadi komentar saya. Ya, ada konsepsi sebelumnya yang melatar belakangi itu di penamaan itu. Ya, ada kata bunga tadi. Ya. Tapi kita lihat sendiri. Bunga itu kalau sebelum ada timbul konsepsi adalah hanya dua entitas yang terpisah yang berbeda. Ya. Nah inilah meditasi kita mencapai ini, ya. Sehingga kebahagiaan akan dicapai kalau kita tidak menilai objek luar, apalagi kemudian ketika kita menguasai yang di luar itu yang bukan kita. Atau menginginkan apapun yang sesuai dengan keinginan kita, segala sesuatu seperti maunya kita, ini jadi problem tersendiri. Sementara kan tidak melulu begitu ya. Nah inilah sumber-sumber penderitaan, ya. Kondisi di batin yang akan termanifestasi ya berupa rasa akan adanya aku tadi. Selain juga kekurangan pengetahuan tentang prinsip-prinsip tadi. Ya. Raga yang di Indonesia dikenali dengan tubuh ini ya sumber bahasa Sanskritnya adalah desire. Raga itu yang dimasuk ke bahasa Indonesia terserap menjadi seperti fisik. Inilah ya, pleasure antara lain. Ya. Selain itu ada juga soal ketidaksukaan sebagai sumber penderitaan juga, selain cinta akan hidup dan juga takut akan kematian, ini juga sumber penderitaan juga. Ya, nanti kita bagaimana kaitan ini dengan praktek ini kita ya sekarang dari sisi fisik coba kita lihat ini di mana pikiran dekat dengan ini. Di otak kita strukturnya begini. Ya. Ini sudah banyak dibicarakan oleh Mas Jojo. Saya lihat mengikuti beberapa pertemuan ini sudah banyak dibicarakan oleh Mas Jojo di sini tentang aneka fungsi-fungsi di otak. Tapi yang saya mau tekankan di sini ya di tubuh fisik. Tubuh fisik bereaksi lewat gerakan. Tubuh fisik pun menyimpan memori, baik di kulit, di otot, atau di syaraf. Ya, otot-otot syaraf khususnya psoas, yang letaknya di area punggung dan perut bawah, ini yang menghubungkan antara spine, tulang punggung, tubuh bagian atas,
dan juga tubuh bagian bawah, kaki ke bawah. Ini tegangan biasanya termanifestasi di otot-otot ini. Makanya beberapa pose yoga adalah untuk merilis tension selain juga menguatkan. Ya. Jadi fleksibilitas, daya lenting ini, resilience ini dibangun lewat latihan dan juga lewat kelenturan. Ya. Ya. Latihan postur asana atau pernafasan menjadi sarana untuk meredakan stres, fisik menjadi lebih bugar, kuat, dan lentur. Dari sisi mental, batin mempunyai daya lenting resilience yang tinggi. Jadi adanya sikap acceptance yang disebutkan di awal tadi tentang sikap poin Sentosa, acceptance ini. Ya. Menyadari ya tadi bahwa ya, kita tahu ada pandemi, maka atau juga tidak oke juga kalau kita mencari kambing hitam siapa yang perlu disalahkan. Seperti juga kita perlu menyadari hukum-hukum alam, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Inilah dengan kesadaran ini kita tidak ngotot menginginkan matahari terbit dari utara, ya menyalahi kodrat itu hukum alam. Inilah. Mas Yudi, Yes. nanti kita ada praktek yoganya ya? Ya, kira-kira praktek setengah jam aja. Ya. Oke, baik. Ya, jadi kalau gitu mungkin ininya bisa dipercepat ya? Ya, sebentar lagi. Oke, ya. Ya. Terima kasih. Ya. 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 Nah ini mengantar untuk pernafasan. Ya ini nafas jadi sifatnya di dalam tradisi pranayama, tradisi yoga ini ada yang sifatnya memanaskan, tapi ada juga yang mendinginkan. Ya. Jadi dari ketenangan itu didapatkan biasanya didahului oleh stres ini ya. Dari latihan ini kita bisa menuju ke ketenangan, bahkan juga mendapatkan kebahagiaan lewat latihan nafas sendiri. Jadi latihan nafas bisa juga selain menghidupkan organ-organ sel-sel dalam tubuh kita, bisa juga menghidupi. Ya. Nah ini kita biasa ada kenal juga dengan monkey mind ya. Ini. Jadi saat kita di sini, pikiran kita mengembara kemana-mana. Dari latihan fokus ini, diharapkan objek ini pada satu objek sehingga menutup intervensi objek lain masuk atau pikiran mengembara ke tempat lain. Nah, dari sini konsentrasi pada satu objek membawa pada ketenangan baik pikiran dan tindakan. Objek dalam ini adalah diri kita sendiri. Ya, pertama-tama yang akan kita praktekkan adalah mengamati nafas secara pasif. Ya, selanjutnya yang lebih dalam lagi seperti dikatakan metakognisi di dalam psikologi, pikiran yang mengamati pikiran. Ya. Ini lebih dalam lagi meditasinya. Ya. Ya, sekarang apa yang diperlukan di dalam praktek yoga, praktek meditasi, ya. Persiapan, ya, dan anjuran. Pada tahap permulaan perlu memperhatikan beberapa hal dalam bermeditasi. Hal-hal berikut ini bisa menjadi bekal dalam kesuksesan bermeditasi. Situasi dan kondisi. Ya. Sebagai latihan, suasana batin tentu sangat menentukan dalam bermeditasi. Seperti tempat, ya, misalkan yang kondusif, seperti tadi Mas Fuadi menulis di Itali, di tepi danau, ya perlu juga mencari tempat yang kondusif, mengurangi distraksi, ya. Tujuannya untuk itu, ya. Dan yang paling dekat adalah bagaimana pakaian senyaman mungkin. Sikap duduk, ya. Walaupun sikap meditatif seharusnya diupayakan setiap saat, dan kerennya bisa dilakukan ketika kita bekerja, berjalan, atau apapun aktivitasnya, namun sebagai awal, meditasi duduk adalah yang sangat dianjurkan. Dalam duduk, mengurangi distraksi, objek luar yang masuk ke dalam batin kita, sehingga kita mendapatkan suasana yang rileks. Nah,
sekarang saatnya kita praktek. Oke. Gitu Mas. Saya akan stop share-nya untuk kita berpraktek. Atau bisa dikatakan ini sebagai icip-icip meditasinya. Iya. Jadi ini perkenalan ya, karena tadi kan ada beberapa juga di chat box yang pengen nih dikasih tahu gimana cara mulainya. Nah mungkin sekarang Bang Yudi mengajak kita bagaimana icip-icip praktek ya pengenalan. Silahkan Bang Yudi. Oke. Seperti tadi di slide terakhir kita sikap duduk ya. Sikap duduk, kalau yang bisa di lantai silakan bisa duduk bersila atau apapun bisa, atau juga di kursi seperti banyak peserta melakukan duduknya di kursi sambil melihat screen ini. Tapi yang paling penting merasa nyaman dan supaya tidak ngantuk, diusahakan tidak bersandar. Ya, kita mulai dengan semacam check-in, mencari sikap yang paling nyaman dan menyadari keberadaan kita, seperti kita melihat diri kita sendiri di layar ini, amati sendiri, sambil juga menyadari panggul kita yang bersentuhan dengan lantai atau kursi. Mulai sadari t-shirt yang menyentuh kulit kita. Sadari juga di mana posisi tangan atau di mana kita meletakkan tangan. Ya, bisa di meja atau di paha. Sadari itu. Seperti kita melihat diri kita di screen ini, mulailah kita bisa tutup mata atau juga buka sedikit mata kita, mengurangi ketegangan di area otot-otot saraf dan bola matanya. Mulailah menyadari keseluruhan diri kita ini lewat fisik ini, bila mana masih ada ketegangan di kening, di wajah, di leher, di tenggorokan, mulai dikendurkan, disadari untuk mengendurkan. Dalam tutup mata atau buka mata sedikit, mulailah kita memperhatikan nafas yang masuk dan keluar. Secara pasif, seperti nafas biasa sehari-hari tanpa effort. Ini bukan latihan pernafasan atau pranayama yang disebutkan tadi. Hanya menyadari nafas masuk dan nafas keluar. Kita bisa mengenali nafas ini lewat sentuhan seperti udara menyentuh dedaunan pohon bergerak, atau lewat gerakan. Bisa lewat kembang kempis perutnya, kita mengenali nafas, atau juga lewat sentuhan, lewat udara, nafas yang masuk ke lubang hidung. Dipilih yang paling nyaman bagi kita, kemudian usahakan konsisten dengan pilihannya. Ikuti nafas ketika bersentuhan, terus sampai sebelum buang nafas. Kalau objek di pikiran kita beralih dari perhatian pada nafas, tarik lagi pada kesadaran nafas.
kita bisa memaknai being at present moment. Kita rasakan kehadiran kita utuh penuh 100% saat ini dan di sini. Terus pada kesadaran nafas, apakah kita masih sadar pada nafas atau kita mulai menambah? Sepasif mungkin hanya pada kesadaran nafas, breathing in, nafas masuk, dan nafas buang. Ikuti pikiran mengikuti nafas sejak mulai masuk, bersentuhan dengan lubang hidung atau gerak di perut. Dan sampai terakhir, sebelum kemudian kita buang nafas, sadari juga buang nafasnya sejak kita mengeluarkan karbon dioksida sampai habis. Sadarilah juga oksigen yang masuk ke tubuh kita menghidupi sel-sel dalam diri kita yang jumlahnya triliunan sel, 5 triliun sel. Dari sel-sel ini mengenerate organ-organ di tubuh kita dan mengaktifkan fungsi-fungsi atau sistem di dalam tubuh kita. Sadari juga semua sistem ini bekerja saling berhubungan, saling bertergantungan. Tidak ada satu organ yang merasa lebih penting dibanding organ yang lainnya. Kita sadari juga sumber oksigen yang kita hirup berasal dari sekeliling kita, dari pohon, dari matahari. Demikian juga ketika kita buang nafas, karbon dioksida akan terserap juga oleh sekeliling kita, pohon ataupun mungkin juga di pohon ini ada makhluk yang lain, serangga atau burung. Kalau saja kualitas udara yang kita keluarkan buruk, maka akan menyebabkan kedukaan pada makhluk yang lain. Inilah rasa keterhubungan kita dengan sekeliling kita. Sekarang bawalah seluruh perhatian kita pada ubun-ubun kepala atas. Meskipun dalam tutup mata, kalau masih sulit merasakan ubun-ubun, bisa gunakan tangan kita, sentuhlah ubun-ubun kepala atas kita untuk menyadari kebertubuhan kita, menyadari diri kita lewat kebertubuhan ini. Sadarilah ubun-ubun kepala atas. Yang pelan-pelan gerakan pikiran kita dari kepala ke kaki untuk bagian depan tubuh. Rasakan heningnya. Mata kiri, mata kanan.
pipi kanan, pipi kiri, rahang kanan, rahang kiri, leher, bahu kiri, bahu kanan, dada kanan, dada kiri. Terus rasakan dan kenali setiap inci demi inci di tubuh kita ini. Terus seperti kita scan tubuh kita sendiri dengan pikiran kita, tidak berhenti pada satu tempat di bagian tubuh kita dan juga pada satu sensasi. Biasanya ketika melakukan ini di bagian tubuh kita ada timbul sensasi, rasa-rasa, mungkin ada bagian tubuh yang kita merasa tidak nyaman. Ada sisi bagian tubuh yang lain kita merasa senang. Rasa yang menyenangkan, tapi biarkan terus bergerak. Sehingga kita tidak yang enak, yang nyaman. Sebaliknya kita menolak-nolak hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena rasa-rasa ini semuanya sama setiap manusia. Apapun kedudukan kita, kondisi kita, tingkat sosial kita, sama, yaitu sebentar senang, sebentar susah. Dan terus bergerak, berubah. Rasakan perutnya, pinggang kiri, pinggang kanan, paha kiri, paha kanan, lutut kanan, lutut kiri, tulang kering kiri, tulang kering kanan. Ankle, telapak kaki, jari-jari. Sekarang pelan-pelan bergerak ke atas, kembali ke atas lewat belakang tubuh kita. Rasakan tumitnya. Rasakan ankle-nya. Betis, lutut belakang, paha belakang, panggul, punggung bawah, punggung tengah dan punggung atas. Leher belakang, kepala belakang dan kembali ke kepala atas. Kembali rasakan sensasi yang timbul di kepala atas, di kulit kepala atau ubun-ubunnya. Sekarang seperti kita shower, siram tubuh kita sendiri dari atas ke bawah. Bersama nafas yang keluar, kita buang semua stres, sakit, dan kesedihan. Buang, buang, buang. Perhatian pada nafas bisa kita tingkatkan hanya menyadari nafas yang keluar. Tarik nafasnya secara otomatis, beri perhatian lebih ekstra ke buang nafas.
Sekarang kita tingkatkan lebih subtil, kita merasakan atau menyadari juga gerak-gerik pikiran kita. Seiring dengan nafas yang lebih ritmis, biasanya pikiran akan relatif lebih tenang. Beradalah terus pada kondisi meditatif ini. Sadari juga lah degup jantung kita yang mungkin dengan nafas lebih ritmis, degup jantungnya mulai mereda. Seperti juga pikiran kita mulai mereda. Oh, sudah ada yang raise hand, oke. Sekarang kita tingkatkan yang tadi metakognisinya, kita perhatikan juga, kita hanya mengamati pikiran kita, kita buka seluas mungkin indera-indera kita. Meskipun dalam tutup mata, kita lihat atau menyadari seluruh objek sebagaimana mesti. Mungkin kita mendengar suara lewat indera pendengaran kita. Buatlah itu hanya menyadari kita sedang mendengar, tanpa dianalisa sumber suaranya, kemudian kemana perginya, untuk kemudian mungkin masuk lewat indera yang lain, objek itu. Mungkin saja ada hembusan angin yang menyentuh kulit kita. Sadarilah kulit yang merasa itu, tanpa dicari-cari sumber angin, just as it is. And let it go. Let it go. Kembali kepada kesadaran tubuh kita, kembali kita sadari di mana kita meletakkan tangan. Kembali sadari kulit t-shirt yang tersentuh oleh t-shirt. Sadari kembali panggul kita yang bersentuhan dengan lantai atau kursi. Sadari juga sekeliling kita, keberadaan kita di ruangan ini, di mana kita berada. Dan pelan-pelan, dengan lembut, buka matanya. Dan meditasi selesai. Ya, inilah icip-icip meditasi. Keren banget. Iya, itu adalah icip-icip meditasi. Tadi aku mencoba mengikuti, tapi kadang masih terdistrak ya, karena ini sekitar 15-20 menit ya. Memang mungkin bagi yang baru, seperti saya juga baru menemukan Nali, jadi ada lebih banyak rasanya ingin tahu dan ingin mendiskusikan nih banyak hal. Ya, karena tentang meditasi ini kadang-kadang istilahnya, kemudian prakteknya dan segala macam tuh banyak yang dari kita tidak tahu. Jadi bolehkah kita langsung untuk sesi tanya jawab?
Ya. Boleh ya? Karena ini ada beberapa teman nih tadi yang tadi udah mulai raise hand, kalau tidak salah tadi sebentar. Dari tadi ada Mas Dani, kemudian juga ada dari Mas Dani dulu. Mas Dani. Maaf, saya tidak membaca chat, mungkin ya dibantu Mbak Tami untuk. Ya, ada Mas Dani dan ada Mas Yama. Mungkin Mas Yama Miyama gitu. Mungkin bisa singkat padat, bisa langsung berdialog biar bisa saling berinteraksi. Ya, makasih banyak Mbak Tami. Halo Mas Yudi, saya mau cuma tanya tadi, tertarik dengan semacam apa ya, ladder tangganya itu, kayak semacam tingkatannya gitu. Terus yang menarik buat saya itu, kalau nggak tahu pembacaan saya, Yama sama Iyama itu semacam apakah semacam nilai dasarnya gitu. Soalnya biasanya ketika saya praktik misalnya yoga dan sebagainya, lebih arahnya untuk diri sendiri ya, dalam arti ya untuk supaya badan merasa nyaman, terus kemudian merasa lebih tenang gitu-gitu. Tapi kalau saya lihat penjelasannya tadi itu semacam ada nilainya gitu, Yama dan Iyama, sebelum melangkah ke postur, ke pernafasan dan sebagainya. Nggak tahu apakah pembacaan saya ini benar ataukah mungkin ada koreksi, Mas Yudi. Makasih. Terima kasih. Yang kedua, saya ambil 3 pertanyaan dulu ya. Yang kedua dari Mas Aktobi Gozali, silahkan langsung Mas, mohon singkat padat. Dan yang ketiga adalah dari Pak Fuadi. Ya, terima kasih Pak Yudi. Tadinya saya agak bingung juga ini apa mesti yang disiapkan. Karena saya belum pernah mengikuti latihan yoga atau hal yang terkait yoga lah gitu. Jadi kesiapan apa yang mesti dipersiapkan, prakondisi apa, tapi ternyata tadi ada diterangkan oleh Mas Yudi. Cuman waktu tadi saya coba praktekkan sesuai dengan arahan Mas Yudi itu memang karena ini di ruangan ya, seperti udara atau apa, kebetulan di ruangan saya tidak ada AC, jadi saya tidak merasakan itu, tapi memang saya agak susah juga ya untuk merasakan, kayak tadi seperti mengontrol dari merasakan bahwa kita duduk di lantai, ya pegel misalnya kerasa gitu kan, terus Iya. Terus rasakan di kulit itu sensasi apa, karena di ruangan saya ini nggak ada AC, memang agak sedikit agak gerah gitu ya, panas ya, kerasa juga itu kan. Terus ketika ngikutin guidance ya dari Pak Yudi tadi, itu sebenarnya yang harus kita rasakan itu apakah rasakan dalam arti memang kulit kita merasakan, atau semacam terbayang bahwa ketika kita mata tertutup itu kita kayak semacam melihat dari sisi luar diri kita, tubuh kita, dari kepala kemudian turun ke bawah sampai ke ujung kaki, itu apa seperti itu, apa cuman merasakan ini di sini itu, bagaimana itu yang sebaiknya yang dimaksud di dalam tuntunan ini, kira-kira seperti itu, yang supaya tidak salah gitu dalam ngikutin instruksi ini, kan cuma kata-kata seperti ini, jadi mempersepsi kata-kata atau arahan itu harus bagaimana gitu ini. Ya terima kasih, tapi sih saya coba ngikutin apa yang saya mengerti dari tuntunan Pak Yudi tadi gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Aktobi. Yang ketiga Bang Fuadi ya, langsung nanti sesudah ini mohon Mas Yudi untuk menjelaskan kembali. Silahkan Bang Fuadi. Ya, makasih Mbak Tami. Dan juga buat komunitas membangun positivity ini ya, saya menarik banget. Buat komunitas positivity ini ya, saya menarik banget. Pak Yudi, saya kedengaran. Suaranya bergaung, Mas Fuadi. Suara Mas Fuadi bergaung ya, ada bergaung. Ya, biasanya ada 2 gadget atau apa? Enggak, ini masih bergaung? Boleh minta tolong di off, di off cam biasanya, off cam, kita coba off cam dulu. Coba off cam ya. Ya. Oke, sekarang gimana?
Atau boleh saya chat aja, saya tulis di chat ya? Sudah jelas, silahkan. Sudah jelas ya? Ya, terima kasih Pak Yudi. Tadi sesi pendek itu saya menikmati rileks ya, walaupun saya nggak pernah ada meditasi khusus. Nah, pertanyaan saya sebagai pemula, apa kita boleh melakukan ini mandiri tanpa ada bimbingan khusus dari guru? Kalau boleh mandiri itu ada ininya nggak, mungkin sekali sehari, apa 2 kali, atau bagaimana? Terima kasih Pak Yudi. Ya, terima kasih. Langsung Mas Yudi, 3 pertanyaan tadi yang menarik semua ya, untuk kita semua, silakan. Mungkin juga ini sekalian ya, Tami ya, apakah kondisi kita tidak bisa terlalu masuk ke aura, karena kita berada di dalam ruangan yang mungkin tidak terlalu. Bang Eza bergaul juga suaranya. Biasanya kan ya udah dilanjutkan aja, kenapa? Ya. Nanti aja Mas Yudi. Langsung Mas Yudi. Mas Yudi silahkan, nanti kita kembali ke Bang Eza. Coba jawab. Terima kasih pertanyaannya. Menarik pertanyaannya. Sorry, agak ada suara masukin. Oke. Pertama saya berurut aja dari pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di chat di diskusi ini tentang yama. Ya. Yama ada 5 poin seperti ajaran universal ya. Saya pikir yang semua agama mengajarkan golden rules dalam dari Mas Yudi, minta maaf suaranya bergetar apa bergaul? Jangan ada suara-suara ini yang masuk. Mbak Desni dan Jojo ada problem apa nih di sini? Saya memang mendengar juga suara itu, tapi saya di sini baik-baik aja internetnya. Apa saya matikan ini dulu mungkin ya videonya ya? Ya, coba. Kita coba matikan semua video dulu. Ya, silakan. Saya nggak tahu juga ya, resek-resek ya. Nah, itu ada usulan itu agar semua di Oke. Sekarang bagaimana suara saya? Sudah ya? Sudah mendingan. Sudah mendingan. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama, saya agak lupa yang bertanya tadi, soal yama. Yama itu ajaran moral yang sifatnya universal. Saya pikir hampir semua agama atau kepercayaan mengajarkan itu tentang tidak melakukan kekerasan, ahimsa, bahasa Sanskritnya, satya artinya kejujuran, truthfulness, asteya artinya tidak mencuri, non-stealing, brahmacharya, tidak melakukan perbuatan asusila, kemudian aparigraha, tidak menumpuk-numpuk, non-hoarding. Semuanya pakai tidak, kalau bahasa Latin mungkin via negativa ya, semuanya pakai tidak. Tapi itu juga bisa dimaknai sebagai arti yang positif. Tidak melakukan kekerasan artinya juga kasih sayang, compassion, dan sebagainya, kejujuran, dan juga integritas. Ya seperti begitu. Maaf sebentar, baterai saya udah mau habis, saya mau cek. Tapi yang kemudian yama soal kedisiplinan diri, antara lain Santosa tadi, tapi juga selain itu ada juga nilai semangat dan juga
jadi ini kalau dalam bacaan saya idealnya asana postur-postur yang teman-teman mungkin praktisi yoga sering lakukan ini hendaknya didasari pada nilai-nilai tadi untuk menuju ke samadhi. Jadi nilai-nilai tadi terintegrasi di dalam latihan. Sebenarnya kalau dalam pandangan saya yang selama saya belajar, ketika melakukan asana pun ada apa saja yang perlu dilakukan ketika melakukan asana yang sungguhnya juga terrefleksi dari nilai itu. Seperti contohnya alignment, ya bahunya lurus, ini juga atau sejajar dengan tembok di belakang. Selain kita mengajarkan kita untuk sadar ruang, sadar sekeliling, itu juga menerapkan nilai-nilai tadi. Nilai kejujuran, nilai tidak melakukan kekerasan, bahkan pada tubuh kita sendiri. Ini yang nilai-nilai itu terintegrasi ketika melakukan. Ada juga konsentrasi meditasi juga dipakai ketika melakukan asana postur-postur tadi. Itu tadi. Mudah-mudahan menjawab itu Mas tadi yang bertanya. Kemudian kalau pertanyaan dari Pak Tobi, tidak ada yang salah yang paling benar, Pak Tobi. Yang saya lakukan itu juga hanya yang pernah saya dapatkan dan saya praktekkan. Saya tidak menempatkan sebagai guru, bahkan saya anjurkan ketika melakukan praktek itu share screen yang saya sebelumnya dilakukan itu lupakan saja. Jadi benar-benar kita merasakan diri kita sendiri mempraktekkan itu. Jadi tadi memang awalnya kan hanya mengamati nafas. Tadi sebenarnya menurut saya Pak Aktobi sudah melakukan yang lebih dari melakukan nafas, merasakan tadi sensasi tadi, rasa ketidaknyamanan, bahkan tadi merasakan ada rasa panas karena tidak pakai AC. Itu juga tahap yang bagus untuk melatih kesadaran. Ya, terima kasih Mas Yudi. Maksud saya tuturan atau guidance itu apakah yang kita lakukan atau yang saya alami tadi itu udah sesuai dengan apa yang dimaksud guidance tadi, itu aja sih Pak Yudi. Terima kasih. Jadi sepengetahuan saya meditasi itu bisa dikatakan ada yang dasarnya konsentrasi, one point in this meditation. Ada satu objek, tadi nafas adalah salah satu objek begitu ya, satu objek. Juga rasa-rasa itu satu objek. Tapi nanti pada tingkat yang lain ada juga yang tanpa fokus pada satu objek-objek itu, lain lebih lagi baru mau turun ya itu dari pikiran tadi langsung menyadari rasa tidak suka atau suka. Oke, ini putus kayaknya Pak Yudi. Enggak, di unmute tuh. Ya, oke Mas Yudi, silakan. Oke. Ya, Pak Yudi kayaknya putus. Oh, enggak. Oh, enggak bisa. Oh, bisa. Bisa kan Mas Yudi? Ya, ini mau share screen. Itu sudah. Oh, nggak bisa. Oke. Jadi pertanyaan lanjutan dari Pak, ada kondisi-kondisi yang kita itu tadi dari sutta yang sebelum di atas hanya didapatkan pemahaman bahwa kondisi yang murni, bersih, kalem dan rileks, alamiah dan tenang, pikiran, perasaan Anda sebenarnya ingin membahagiakan Anda, bukan ingin menyengsarakan Anda. Saat kondisi ini duka, Anda berasa taklukkan. Kedamaian mengisi seluruh diri Anda. Sungguh rileks. Power untuk mencapai kondisi terbebaskan ini ada di dalam diri Anda. Dikembangkan dan perhatikan lewat meditasi yang kontinu. Berdisiplin. Ya, ini sekali juga menjawab pertanyaan Mas Fuadi bahwa perlu juga kontinu melakukan ini walaupun tidak harus, bahkan pada tingkat lainnya tidak perlu juga guru yang kemudian ya, bahkan saya tadi menyebutkan bahwa yang saya bicarakan tadi awal-awalnya bisa dilupakan, hanya
pada diri sendiri aja, mengamati tadi, menyadari nafas ataupun keberadaan kita. Selain ini, ajaran dari yoga, yang ini mau sebutkan, jalan kebahagiaan menurut yoga. Selain tadi, setelah melakukan ini, kita perlu mengembangkan ini yang namanya loving kindness atau maitri. Dalam bahasa Sanskritnya, karuna, compassion, mudita, sympathy. Nah ini upeksana atau equanimity, keseimbangan batin. Ini ada tercantum di dalam Yoga Sutra Patanjali ini. Jadi kondisi dalam meditasi yang lebih lanjut, kita menyadari bahwa termasuk keseimbangan, suka atau tidak suka, punya atau tidak punya, semuanya disadari itu hanya kondisi-kondisi yang timbul dan tenggelam, ya, tidak kekal sifatnya, bisa bergantian secara konsisten. Menyadari itu, ini akan didapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang tidak tergantung pada tempat, waktu, dan keadaan. Ketika seorang telah mampu memahami dirinya secara tetap, benar, dan jujur, dengan diri sendiri akan mampu memahami atau mengerti orang lain dan lingkungannya, sehingga ia dapat hidup damai dan bahagia. Ini ya, menyadari juga bahwa sifat-sifat keinginan ini sifatnya mengulur dan mengkeret. Kalau kita ingin sesuatu dapat terus, ingin terus gitu ya. Sementara kalau enggak, keinginan tidak didapat, seolah akan membuang kita tidak ingin terjadi pada kita. Nah ini menyadari itu, sehingga sampailah pikiran akan kalem, reda. Nah itulah kebahagiaan dalam pandangan yoga. Kesementaraan, senang dan susah. Jadi di dalam ini mirip sekali dengan apa yang dikatakan oleh dalam versi Jawa, Ki Ageng Surya Mentaram, ya guru saya juga ya. Ada 6 sa yang disebut 6 sa. Hidup itu sebutuhnya saja, seperlunya saja, secukupnya. Dan sak sebenarnya, semestinya dan sak kepenai. Yang enak-enak aja yang sepenai ini. Jadi tidak ngoyo. Ya itulah. Ya. Saya. Mudah-mudahan menambah itu. Oke, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Menarik tadi, hidup itu secukupnya saja ya. Problemnya manusia itu tak pernah merasa cukup dengan apa yang dia punya. Waktu kita makin dekat, silakan Jojo mungkin ingin memberikan tanggapan. Ya, mungkin perlu Mas Jojo nih dan Mbak Desni dari sisi neuroscience-nya. Silakan menambah. Iya, makasih Tami, makasih Elza, Pak Yudi juga menarik sekali penjelasan dan pemaparan tentang meditasi, juga bimbingan tentang meditasinya. Tentu memang meditasi itu banyak sekali tata caranya ya. Itu salah satu yang disampaikan oleh Pak Yudi. Saya cuma mau sedikit aja gitu ya menjelaskan tentang, kalau saya sih, kami dari komunitas membangun positivity lebih sering memberikan tetap cara meditasi yang lebih sederhana sebenarnya, karena kita ambil dari apa yang sudah disampaikan saintis selama ini. Terutama sejak tahun 1979 itu ada Jon Kabat-Zinn gitu, dia yang mempopulerkan meditasi ke dunia barat secara sekuler itu. Karena waktu itu memang dirasakan ada penolakan gitu ya, mungkin karena ini dunia barat bukan dunia timur gitu. Sehingga Jon Kabat-Zinn menyebutkan meditasi dengan sebuah kata mindfulness practice gitu. Karena dan
dihilangkan unsur-unsur spiritual atau keyakinan tertentu gitu. Nah kemudian gara-gara John Kabat-Zinn menurut beberapa artikel, buku dan lain-lain, meditasi kemudian menjadi lebih populer di dunia ya. Itu tahun 79 dia terkenal sekali dengan mindfulness based macam-macam. Dia sendiri memperkenalkan mindfulness based stress reduction. Kemudian ada banyak lagi mindfulness based macam-macam. Tapi itu tentang meditasi. Terus yang kedua, saya juga mau mengutip Mingyur Rinpoche. Mingyur Rinpoche ini juga seorang Buddhist monk sebenarnya. Dia besar di Himalaya, gitu, daerah Himalaya sana. Terus kemudian umur 17 tahun dia sudah mengajar meditasi karena memang orang tuanya seorang Buddhist monk juga yang dia sudah mengajar lama sekali. Sejak tahun berapa, saya kira tahun 90-an itu dengan Richard J. Davidson, dia seorang neuroscientist juga yang rajin mengamati meditasi. Dia seorang ahli yang riset-risetnya seputar itu mengenai meditasi. Pakai fMRI, alatnya dilihat di otak apa yang berubah, apa yang berubah secara positif ya. Dan Mingyur Rinpoche juga termasuk yang salah satu yang ditelitinya. Kemudian Mingyur Rinpoche ini pergi ke seluruh dunia. Memang pergi kemana? Di Indonesia juga berapa kali dia datang gitu. Mungkin Pak Yudi juga tahu nama Mingyur Rinpoche ini. Dia mengkampanyekan meditasi yang sekuler. Jadi saya pendek aja gitu ya. Jadi ada banyak cara. Semua benar. Nggak ada yang salah. Apa yang disampaikan Pak Yudi juga betul gitu ya. Tapi ada cara yang singkat, tapi juga tetap menghasilkan perubahan positif di otak. Itu aja Mas Yudi. Elza dan Tami, silahkan saya kembalikan. Ya, kayaknya ke Mbak Desni sekarang ya, Bang Elza ya. Sebelum kemudian kita wrap up ini dan kemudian menutup karena memang sudah hampir maghrib. Silahkan Mbak Desni. Iya. Aja mute dulu. Mute. Udah. Belum. Udah. Sudah kedengeran suaranya? Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah setia bersama dengan kami sampai dengan hampir akhir dari sesi diskusi sore ini. Terima kasih Pak Yudi atas sharingnya sore ini, bermanfaat sekali. Dari saya nggak banyak, hanya bagi banyak orang itu meditasi baggage-nya banyak, dan keraguan, prasangka, kesalahpahaman itu ada di antaranya. Tapi jika kita mendekatinya dengan cara pandang yang benar, meditasi itu sebenarnya sederhana dan indah. Dengan meditasi kita mendapatkan ketenangan, kreativitas, kejelasan, dan indahnya dapat dijangkau oleh semua orang. Apalagi kalau sudah mengetahui sains di belakangnya. Kita tidak harus duduk berjam-jam dalam lotus position untuk melakukannya. Bagi yang baru memulainya, duduk relax 10 menit dan lakukan mindfulness meditation sudah cukup. Bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dalam posisi apa saja. Asal konsisten. Yang diminta dari kita hanya satu, memberikan kesempatan bagi meditasi untuk bisa menunjukkan kekuatannya. Itu saja, udah Elza, Kak Tami, dari aku. Terima kasih. Gimana nih Bang Elza? Jadi ini yang tadi yang di salah satu yang dicontohkan oleh Mas Yudi ini merupakan salah satu dari cara meditasi ya. Dari sekian banyak mungkin cara meditasi dari yang paling sederhana sampai yang paling saya bukan bilang rumit, yang sudah terbiasa untuk tahapannya berbeda gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang sudah mulai yoga, beryoga, silakan. Kalau teman-teman terbiasa misalnya untuk zikir sudah sholat, atau misalnya ada yang biasa itu ada ini ada suara, boleh tolong di mute yang lain. Kalau misalnya teman-teman terbiasa sholat, zikir sesudah itu, atau misalnya ada yang terbiasa misalnya dengan cara saya punya teman yang cuma duduk sebentar, pejam mata atau ada yang misalnya dia merasa tenang, nyaman sesudah mendengarkan musik, bagian dari meditasi, bahkan melihat ikan koi berjalan gitu ya. Kadang melihat yang kemacetan juga bisa bagian dari meditasi. Jadi silahkan menemukan cara meditasi masing-masing dan semua ada alasannya. Seperti tadi kata Mas Yudi, tidak ada yang
betul apa salah, karena masing-masing ini seperti menu, silahkan kita mencicipi, silahkan kita mengambil yang paling pas bagi jiwa kita masing-masing. Nah, komunitas membangun positivity di sini, ya Bang Elza, kita ingin semua mengajak teman-teman untuk berbahagia dengan berbagai macam pendekatan ya Bang ya. Ya. Banyak jalan menuju kebahagiaan dan salah satunya adalah lewat meditasi. Jadi tadi pengalaman problem utama ketika kita melakukan tadi itu mungkin prakondisi keadaan kita di Zoom itu mungkin tidak terlalu mendukung ya. Karena biasanya kan dilakukan dalam satu ruangan di mana interaksi antar satu dan yang lain itu orang berdekatan secara fisik. Nah ini berdekatan hanya lewat Zoom. Tapi bagaimanapun buat saya tadi itu pengalaman baru. Ya, betul. Ya. Ini sudah jam 17.45, kami sudah menjelang. Ya, kita sudah harus menutup ini dan kita nanti akan punya minggu depan lagi ya Bang Elza ya. Jadi di masa pandemi ini komunitas membangun positivity mengajak kita untuk berpikir bahagia, positif untuk mencari positivity atau kebahagiaan. Jadi salam sehat buat teman-teman sekalian. Silahkan ada semenit 2 menit saling menyapa. Terima kasih semua ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Tami, makasih Mas Yudi, terima kasih Elza. Terima kasih Pak Wadi, terima kasih. Terima kasih semuanya. Untuk Sabtu depan. Teman-teman untuk Sabtu depan topik kita tentang makanan. Makanan ini belum pernah dibahas meskipun sudah disinggung sesekali dalam diskusi kita sebelumnya gitu. Makanan ini ternyata sangat punya pengaruh besar dalam memproduksi hormon positif. Jadi nanti kaitannya dengan dengan sekelompok bakteri di dalam usus kita yang memicu keluarnya hormon positif, dan hormon positif itu tentu akan memperbaiki fungsi otak kita. Jadi topik kita minggu depan tentang itu. Jadi ada pembahas, jadi saya dan Desi yang bicara, kemudian ada yang membahasnya. Master dia di bidang makanan atau seputar itu, kesehatan kalau nggak salah. Jadi itu topik kita minggu depan. Semoga Bapak Ibu bisa berpartisipasi kembali di diskusi online ini. Jangan lupa sore dengan makanan sehat. Makanan sehat. Makasih Pak Sampun. Ya. Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Selamat sore. Salam sehat semuanya ya. Selamat sore, Matur Suwun, Bapak Yudi, Bapak Juju, Mbak Desi, Mbak Tami. Ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Mai. Terima kasih. Liv ya. Terima kasih. Oh ya, ada satu lagi juga barangkali ya. Bagus tadi idenya Elza itu mengenai meditasi bersama, itu sering lebih dikenal di luar negeri mass meditation. Pak Yudi ini nampaknya dia beberapa kali mengadakan itu gitu. Jadi mungkin setelah pandemi berakhir atau sudah mulai bisa kumpul-kumpul ya, kita bisa bikin mass meditation. Di mana Pak? Di Taman Suropati ya yang biasa dilakukan Pak Yudi ini. Setiap bulan dengan menjadi host di acara meditasi bulan purnama dengan Borobudur Writers and Cultural Festival. Wah, keren itu. Nanti bulan purnama maksudnya malam hari ya? Purnama. Malam ya. Oh, malam hari jam? Biasanya yoga sama enggak? Meditasi sama yoga itu sama enggak? Tadi sudah dibicarakan sih hubungan yoga. Yoga pun sama sih Bu Maya. Itu malam hari biasanya di hari Minggu yang mendekati bulan purnama, yang paling dekat bulan purnama. Biasanya juga sangat beragam, berganti-ganti yang membimbing. Dalam waktu dekat mungkin kalau tidak salah, kalau jadi yang akan membimbing orang Itali. Tapi dia mengajarkan meditasi sumarah. Jadi sumarah, satu jenis meditasi yang dihidupkan di masyarakat Jawa, tapi dia mengajarkan di Eropa.
yang unik. Kabarkan kami Pak Yudi biar kita akan mengupayakan waktunya. Ya, ini sama juga dengan komunitas ini yang terbuka untuk umum, lintas agama, lintas gender, apapun lintas semuanya. Ya. Sama juga tujuan untuk menyebarkan kebahagiaan. Ya. Baik, terima kasih banyak. Jadi menyambung lagi ya, nggak langsung hilang. Ya. Oke, selamat sore semuanya. Sudah yang tadi di studio setiap sore, atau juga ada sayang sekarang pandemi, saya punya komunitas di Taman Suropati setiap minggu pagi. Ada juga setiap Kamis sore di Taman Banjir Kanal Timur, itu namanya komunitas yoga sastra. Biasanya setelah yoga kita membicarakan sastra. Oh gitu loh. Ya. Cocok dengan Tami itu yang sangat mendalami sastra. Ya, boleh juga kami datang menjadi pembicara, jadi tamu sharing tentang sastra. Coba kita bisa ke sana. Bagi Bu Merawati tadi yang bertanya yoga dan meditasi sama atau enggak, mungkin bisa lihat rekaman video diskusi kita sebelumnya tentang meditasi, ada beberapa gitu ya, nanti di sana dapat pemaparannya gitu, apakah meditasi dan yoga sama. Sebenarnya sama, cuma hanya prakteknya berbeda, tapi intinya sama. Begitu ya Pak Yudi ya? Ya, benar. Mas Wadi mungkin kawan bisa datang ke komunitas yoga sastra. Oh iya. Oh iya. Oke Pak, ada kesempatan mudah-mudahan. Ya. Nanti Mbak Tami saya minta nomor teleponnya Mas Wadi. Siap. Pak Yudi. Akan di komunitas yoga sastra. Ya, siap. Nanti itu bisa saling ini ya, kita berjapri-japri. Saya menunggu teman-teman sampai lift semua nih, karena kita ini nih lagi sebagai tuan teras atau tuan dan nyonya teras dan rumah. Terima kasih Mbak Tami, saya udah mau ada yang mau sholat maghrib barangkali, jadi kita tutup aja ya. Selamat sore semuanya, sampai ketemu lagi. Bergembira, berilmu dan beramal. Amin. Terima kasih.